Perkenalkan, nama saya Nur Haisha dari Prodi S1 Farmasi tingkat 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 pokok bahasan, yaitu trematoda, filima atau anthrapoda, dan protozoa. Baiklah, materi yang saya akan memaparkan pertama yaitu trematoda. Definisi trematoda. Trematoda atau cacing hisap adalah kelas dari hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Jenis cacing trematoda hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Ciri-ciri trematoda: yang pertama, tubuh pipi seperti daun, tidak bersegmen. Kemudian yang kedua, memiliki alat penghisap untuk menempel pada inang. Yang ketiga, hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Kemudian yang keempat, memiliki siklus hidup yang kompleks dengan beberapa inang. Yang kelima, reproduksi seksual dan aseksual. Klasifikasi trematoda. Trematoda dibagi menjadi 2 subkelas. Yang pertama ada Digenea, memiliki 2 alat penghisap, oral dan ventral, dan siklus hidup yang kompleks dengan 2 inang. Contohnya Fasciola hepatica atau cacing hati dan Schistosoma sp atau cacing darah. Kemudian yang kedua ada Aspidogastrea yang memiliki 1 alat penghisap ventral dan siklus hidup yang lebih sederhana dengan 1 inang. Contohnya Aspidogaster consicola. Penyakit yang disebabkan trematoda. Beberapa spesies trematoda dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Contohnya, yang pertama ada fascioliasis, disebabkan oleh Fasciola hepatica atau cacing hati dan menyerang hati hewan mamalia termasuk manusia. Kemudian yang kedua ada schistosomaniasis, disebabkan oleh Schistosoma sp atau cacing darah dan menyerang sistem pencernaan dan orogenital manusia. Kemudian yang ketiga ada paragonimiasis, disebabkan oleh Paragonemus westermani atau cacing paru dan menyerang paru-paru manusia. Pengobatan dan pencegahan penyakit. Pengobatan penyakit yang disebabkan oleh trematoda umumnya dengan obat-obatan antiparasit. Pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua, menghindari kontak dengan air yang terkontaminasi. Kemudian yang ketiga ada memasak daging dengan benar. Kemudian yang keempat, memakai alas kaki saat beraktivitas di luar ruangan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Filium. Anthrapoda merupakan filum hewan yang paling besar dan beragam, dengan lebih dari 1 juta spesies yang telah dideskripsikan. Mereka ditemukan di hampir semua habitat di bumi, dari laut dalam hingga puncak gunung. Anthrapoda memiliki beberapa ciri khas, yaitu tubuh berruas-ruas, kerang keluar yang terbuat dari kitim, kaki bersendi, sistem pencernaan yang lengkap, sistem pernapasan yang beragam, kemudian sistem saraf yang kompleks, dan juga mata majemuk. Kemudian anthrapoda ini diklasifikasikan menjadi beberapa kelas, yaitu Crustacea, terdiri dari udang, kepiting, lobster, dan lain-lain. Kemudian Myriapoda, terdiri dari kelabang, kaki seribu, dan lain-lain. Kemudian yang Arachnida ada laba-laba, kalajengking, kutu, dan lain-lain. Kemudian ada Insecta, terdiri dari serangga, contohnya seperti belalang, kumbang, dan kecoa. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi terakhir yaitu protozoa. Definisi dari protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos, artinya pertama, dan zoon artinya hewan. Karakteristik dari protozoa. Protozoa termasuk kelompok protista yang mirip hewan. Protozoa ini dibedakan dari prokariot karena ukurannya yang lebih besar dan selnya eukariotik. Bentuk tubuh dari protozoa ini, kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop dan ukuran tubuhnya antara 3-1000 mikron. Tubuh protozoa amat sederhana. Bentuk tubuh bermacam-macam, ada yang seperti bola, bulat memanjang, atau seperti sandal, bahkan ada yang bentuknya tidak menentu. Habitat dari protozoa ini, protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, atau daratan. Beberapa spesies bersifat parasitik, hidup pada organisme inang. Ciri-ciri umum protozoa ini, yang pertama organismenya uniseluler, yang kedua ada eukariotik, yang ketiga hidup soliter atau berkoloni. Sifat hidupnya kosmopolit, umumnya heterotrof. Reproduksi dari protozoa ini ada 2, yang pertama reproduksi aseksual dengan reproduksi seksual. Klasifikasi protozoa. Yang pertama ada Rhizopoda atau Sarcodina.
Kemudian yang kedua ada Flagellata atau Mastigophora, yang ketiga ada Ciliata, dan yang terakhir Sporozoa. Ada beberapa peranan protozoa dalam kehidupan manusia. Yang pertama, peran yang menguntungkan. Peran yang menguntungkan dari protozoa ini menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan, termasuk udang, ikan, kepiting yang secara ekonomis bermanfaat bagi manusia. Peran yang merugikannya yaitu protozoa dapat ditemukan di mana-mana karena termasuk organisme kosmopolit. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa dapat mengancam kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit. Itu dia hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum